Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Faslun syurutu jam'i ta'khiri ithnani. Syarat jama' ta'khir ada dua. Syarat jama' ta'khir ada dua. Jama' ta'khir tahu Salat zuhur di waktu asar. Jadi sholat zuhurnya ditarik ke waktu asar. Kalau takdim kebalikannya. Ya. Yang pertama syaratnya niyatut ta'khir wa qad bagiya min waqtil ula ma yasa'uha. Niat jama' ta'khir dan masih tersisa dari waktu sholat yang pertama. Niat jama' ta'khir dan masih tersisa dari waktu sholat pertama. Niat jama' ta'khir dan masih tersisa dari waktu sholat pertama yang mencukupi sholat tersebut. Ya. Yang mencukupi sholat tersebut. Nah, maksudnya apa? Niat jama' ta'khir sebelum keluarnya waktu sholat pertama. Misalnya zuhur mau di waktu sholat asar, maka sholat zuhur itu harus harus niat ta'khirnya itu sebelum keluar waktu sholat zuhur. Ya, harus, nggak boleh kalau udah misalnya hanya tersisa bukan cuma satu rakaat pas tahiyat akhir, maka nggak sah. Cukup, bukan sholat. Jadi begini, 2 menit lagi masuk waktu sholat asar atau semenit dah. Kalau semenit dapat gak satu rakaat? Kalau dapat berarti mencukupi untuk niat mentakhir sholat zuhur ke sholat asar. Tapi kalau nggak mencukupi atau setengah menit, berarti berapa detik tuh? 30 detik, nggak mencukupi, cuma tahiyat akhir doang, maka tidak sah dia mengakhirkan atau meniat takhir sholat zuhur ke sholat asar. Ya. Jadi harus ada sisa minim sisa 1 rakaat kalau orang mau takhir. Cukup waktunya, bukan harus dia sholat, bukan tapi gambarannya harus tersisa 1 rakaat. Waktunya berarti semenit dah kita taruh. Harus semenit sebelum masuk waktu asar masih boleh niat. Kalau udah lewat semenit udah nggak boleh niat takhir, nggak boleh. Harus gobo. Harus gobo. Dan juga perlu diketahui jama' takhir nggak bisa kalau sebab hujan. Orang dulu tuh nggak ada payung di rumah, takhir aja nggak boleh kalau takhir. Kalau takdim masih bisa. Cuman kalau itu di zaman dulu, kalau sekarang kita ada payung, jas hujan, bahkan jas hujan yang sekaligus payung ada juga tuh. Gitu. Sama juga pada waktu maghrib masih tersisa juga. Ya. Cukup hanya sekadar 1 rakaat aja itu cukup yang tersisa, nggak harus mencukupi semua sholat. Kalau mau niat takhir cukup tersisa waktu hanya untuk 1 rakaat aja masih boleh untuk niat takhir. Cuma kalau udah tadi tahiyat akhir doang udah nggak boleh niat takhir. Kalau kagak lupa niat sampai masuk waktu asar, walaupun dia lagi musafir, kemudian dia sholat zuhur, maka sholat zuhur menjadi sholat gobo. Maka sholatnya menjadi sholat gobo. Dan dia tadi itu berdosa jika dia mengetahui dan sengaja. Dia mengetahui bahwa harus niat sebelum keluar waktu, tapi dia nggak niat. Dan dia sengaja, maka dia berdosa tuh dengan sebab itu dia nggak niat. Mesti kan niat. Ya, itu syarat yang pertama daripada jama' takhir. Berarti nggak harus niat di sholatnya, enggak. Kalau takdim iya, kayak yang kemarin dibahas. Usolli fardhu zuhri 4 rakaatin jam'u takdiman. Begitu kan Kalau takhir enggak.
hanya cukup misalnya nih, ini waktu isya, taruh dah, ini waktu maghrib, aneh niat, saya niat jamak takhir, masih sisa 5 menit, ya sah, niat takhiran ini gak usah sholat maghrib, sholatnya ditarik ke isya, paham ya? Jadi yang dianggap waktunya, bukan sholatnya, tapi waktunya itu ketika melakukan sholat. Jangan salah paham nih, bukan sholatnya, tapi dikira-kirakan dengan ukuran ya, waktu sholatnya tuh. Kalau sholat 4 rakaat berapa menit sih? Paling 5 5 menit dah, taruh 5 menit. Gitu. Nah, yang pertama paham ya. Yang kedua, sekaligus yang terakhir, karena syarat jamak takhir hanya 2. Dawamul udhri ila tamamits tsaniyah. Berkelanjutannya udzur sampai sempurnanya sholat yang kedua. Berkelanjutannya udzur sampai sempurnanya sholat yang kedua. Udah? Nah, yang kedua ini, jadi kalau mau jamak takhir juga syaratnya harus masih dalam keadaan musafir. Nggak boleh ketika sampai rumah terus masih mau jamak takhir, nggak boleh. Jadi udzurnya harus masih ada. Sampai kapan? Sampai sempurnanya sholat kedua. Sholat apa yang kedua? Sohibul waget. Sholat asar. Kalau zuhur ditarik ke asar, zuhur dulu baru asar. Paham ya? Zuhur dulu baru asar. Kalau dia tidak melanjutkan, seperti dia itu mugim, tiba-tiba di tengah-tengah perjalanan dia niat mugim, maka sholat yang pertama jatuhnya sholat gobo, karena bukan musafir lagi. Paham ya? Kalau pergi ke satu tempat, kan musafir, ternyata dia mugim di sono, di jamak takhir, maka sholat zuhur yang dikerjakan di dalam sholat asar menjadi sholat gobo, nggak jadi hukum jamak lagi sholatnya, ya, tidak menjadi hukum jamak lagi. Aneh bepergian ke Surabaya atau aneh pulang ke pondok, aneh sono musafir, mugim deh sini, tapi habis setelah mengerjakan sholat jamak takhir, aneh takhir zuhur, aneh tarik ke asar, maka sholat zuhur aneh menjadi sholat gobo hukumnya, nggak menjadi sholat jamak lagi. Ini jamak takhir lebih sedikit syaratnya. Kalau lebih banyak kan enak milihnya jamaknya takdim. Jadi udah kelar duluan kewajiban. Kemudian ada pembahasan, Imam Nawawi menyatakan begini. Bagi orang sakit boleh ke jamak. Jamak boleh kata Imam Nawawi, boleh, tapi harus terpenuhi syaratnya jamak takdim, dan juga jamak takhir juga harus terpenuhinya syarat jamak takhir bagi orang yang sakit. Cuman ada ukurannya sakit yang diperbolehkan jamak. Sakitnya bagaimana? Kalau dia mengerjakan tadi itu mungkin lama sembuhnya, mendingan sekalian satu kali pekerjaan gitu kan. Kalau satu kan gitu berkali-kali, mimma yashuggu ma'ahu fi'lu kulli fardin fi waqtihi masyaqqata tubihul julus fil fardhi, dengan sesuatu yang memberatkan bersamanya mengerjakan setiap fardu pada waktunya, yang mana keberatannya tersebut sampai memperbolehkan duduk di dalam sholat fardu. Arti kalau dia satu-satu tanpa jamak, dia kecapean diduduk, sakit kakinya, asam urat. Kalau dikerjakan sekaligus, ditarik jamak takdim, sekaligus kelar gitu, asar udah tinggal tenang. Nah, itu diperbolehkan. Ini ukuran seseorang tadi itu boleh jamak dalam keadaan sakit. Kalau enggak boleh. Kayak kemarin aneh ada orang begini, masalah bab sholat duduk. Jadi dia ini termasuk anggota DKM masjid.
keliling. Nanggokin duit Jumatan biasa itu. Berdiri jalan. Kuat kakinya. Keliling. Tapi pas sholat diduduk. Kebalik. Sholatnya sah gak? Enggak sah. Kenapa? Dia nggak kuat sholatnya berdiri. Tapi nanggokin duit kuat. Ya. Kalau udah tahu keadaannya dia nggak bakal kuat sholat dalam keadaan berdiri, ketika habis nanggokin duitnya tinggal. Paham ya? Jadi sholat yang diambil biar bisa berdiri, maksimalkan untuk sholat dalam keadaan sempurna rukun-rukunnya. Orang ya kagak bisa, kagak kuatnya habis keliling nanggok. Nggak bisa seperti itu ya. Kecapean keliling jadinya. Bukan sebab sakit namanya. Dia yang cari sakit. Keliling akhirnya kambuh asam uratnya. Mestinya dia bisa berdiri, akhirnya kagak bisa berdiri. Nah, sampai di sini ada yang perlu dibahas dari jamak takhir. Kalau yang kurang paham ditanyain ulang. Beb, saya kurang paham. Gitu. Yang ini, ya. Yang kedua ini berkelanjutannya wudhu sampai sebutannya sholat yang kedua. Kan di sini wudhunya kalau dia sedang musafir di satu tempat ini bermukim, macam bermukim ini ada waktu sehari atau berapa? Nah, ada pembahasan. Bermukimnya ini dia udah ada penentuan waktu belum? Saya biasanya orang pekerja keluar kota nih. Dari tugas dari kantor biasanya. Saya keluar kota. Nanya, bos, sampai kapan ya, bos? Nggak tahu, pokoknya diem-diem di sana dulu. Maka syariat memberikan rukhsah sampai 18 hari. Paham ya? Berapa? 18 hari. Kalau dia nggak tahu tuh jatahnya kan. Kalau dia tahu paling 5 hari. Oke, siap bos, 5 hari. Berarti dia boleh 3 hari. Di dalam zaman takhir dalam keadaan udzur hanya 3 hari. Karena dia tahu waktu sampai kapannya dia bepergian tuh udzurnya. Paham ya? Itu disebutkan, dijelaskan tuh di syarah Muqaddimah Hadramiyah tuh. Busyra Karim ada. Atau itu udah niat buat tinggal situ 4 hari. Berubah niat, langsung. Niat. Kalau mugim langsung berubah. Kan biasa dia pulang kampung suka mugim. Udah niat itu ya. Jatuhnya. Seminggu. Udah niat. Berarti 3 hari doang bolehnya. Rukhsahnya 3 hari doang. Kalau ente nggak rata-rata sih kita rata-rata niat ya. Maksudnya niatnya di sini nih udah ada estimasi sampai berapa hari jangka waktunya. Gitu. Jadi kalau yang memperhatikan bener-bener tuh kewajiban dirinya buat sholat, dia bakal perhatiin waktu-waktunya. Diperbolehkan ya rukhsah, diperhatiin, kalau enggak kagak peduli. Ya, sholatnya juga bolong-bolong ya. Ada lagi? Gimana? Ya. Masalah niat ini benar, yang niat itu kan ada yang qasdul fi'li sama fardhiyah dan untuk yang jamak takdim jamak takhir ini apakah wajib kita menghadirkan niatnya ketika ihram, ketika Allahu Akbar itu kita hadirkan masuk ke dalam ta'yinnya apa bagaimana? Kalau yang jamak takdim kemarin kan jelas tuh dimasukin niatnya. Boleh, afdolnya di dalam ihram. Di tengah-tengah boleh gak? Boleh, yang penting belum salam. Kan ada kemarin tuh niatul jam'u fiha walau ma'as salam, bukan tahiyat akhir lagi, walaupun dibarengin dengan salam. Boleh gak berarti? Boleh, enggak tanpa disebut di awal usolli fardhu zuhri jamak takdim, boleh. Sama, takhir yang penting sebelum keluar waktu pertama diudah niat. Walaupun niatnya bahasa Indonesia. Saya niat jamak takhir sholat zuhur di waktu sholat asar. Kelar udah. Ini dulu bingung juga nih yang masalah niat, apa dimasukin ya usolli fardhu. Gimana niat dulu awal-awal pas masih taklim, berhubung udah keseringan jadi apal. Oke, kalau dapat ilmu dipraktekin, dipakai gitu. Jangan ngaji teori mulu, pakai, praktekin. Ketika memang keadaannya harus dipraktekkan. Dia punya buku catatan, lihat, nih mau jalan nih, perjalanan jauh, jangan kebanyakan nanya ke Bani Israel. Bani Israel kebanyakan nanya, akhirnya dilarang gitu. Lihat, oh ini gini bab jamak, oh ini apa? Aku kurang paham, tanya. Kalau kurang paham dari pembahasan, fotoin tuh buku, cetek maksudnya apa nih, tanya sama sesama.
kan dia jelasin tulisannya jelek fotoin Karena begitu. kadang begitu tulisannya jelek Gara-gara tulisannya jelek. Itu. Ada lagi? kalau saat ngamanin jamaah punya duit iya ngamanin jamaah punya duit syarat kalau puncak kan nggak masuk kan belum duit Ada lagi? ya. Ya. Ayo boleh. Enggak ada. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.